Hartono bersaudara kembali menempati posisi pertama sebagai orang terkaya di Indonesia. Total kekayaan yang dimiliki oleh Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono mencapai 47,7 miliar dolar atau 716 triliun. Dan walaupun kaya raya, tidak pernah terdengar kabar buruk tentang hubungan keluarga mereka. Berbeda dengan sebagian orang lainnya yang kadang terbutakan oleh harta, di mana tidak sedikit keluarga yang akhirnya berkelahi. Dan di video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana perjalanan dua saudara ini menjadi orang terkaya di Indonesia dan tetap rukun sampai dengan sekarang. Hai, kembali lagi di channel Andre Tuan. Ini adalah konten cerita uang dan kami berharap bisa memberikan motivasi serta inspirasi untuk kamu bisa semakin cinta dengan apapun profesi yang sedang kamu kerjakan pada saat ini. Dan Steve Jobs pernah berkata, "You can connect the dot looking forward, you can only connect them looking backward. So you have to trust the dot will somehow connect in your future." Jadi intinya, tetap kerjakan apapun yang ada di depan kita dengan usaha terbaik. Dan kalau kamu udah komit, langsung aja kita mulai kisahnya Hartono bersaudara. Sang kakak, Michael Bambang Hartono, lahir di Kudus pada 2 Oktober 1939. Sementara adiknya, Robert Budi Hartono, lahir di Semarang pada 28 April 1941. Dan dua bersaudara ini adalah anak dari Oi Wee Guan. Beliau merupakan pengusaha keturunan Tionghoa yang menjadi pendiri PT Djarum. Nah, sejarah PT Djarum itu dimulai ketika Pak Oe membeli sebuah pabrik rokok kereta kecil di kota Kudus, Jawa Tengah pada tahun 1951. Dan pada mulanya, perusahaan rokok kecil ini bernama Djarum Gramophone. Tapi oleh Pak Oe itu disingkat menjadi Djarum aja. Dan hanya setelah 9 bulan sejak perusahaan berdiri, Pak Oe langsung mematenkan nama dan merek dari Djarum. Ini menandakan bahwa Pak Oe udah punya visi misi dengan Djarum dari kecil nantinya bisa jadi besar. Walaupun di awal masa operasional, Djarum hanya dikelola oleh 10 orang. Dan saat itu, produksi rokok kretek oleh Djarum itu dilakukan dengan menggunakan alat yang sederhana. Nah, Djarum sendiri sebagai sebuah perusahaan itu fokus untuk memproduksi rokok kretek tradisional. Kretek adalah jenis rokok khas Indonesia yang terbuat dari campuran tembakau dan juga cengkeh. Rokok jenis ini itu dibuat dengan tangan melalui proses pembuatan yang cukup rumit dan membutuhkan keahlian khusus. Dan sampai sekarang, rokok kretek itu masih populer di kalangan perokok di Indonesia. Lalu seiring berjalannya waktu, produksi rokok dari PT Djarum itu berkembang pesat. Dan pada tahun 1962, dalam 1 tahun, kapasitas produksi Djarum bisa mencapai 329 juta batang. Namun sayangnya, setahun berselang, yakni pada tahun 1963, PT Djarum itu mengalami musibah. Hampir semua pabrik rokoknya itu terbakar habis dan hanya menyisakan satu di kawasan Kliwon di kota Kudus. Dan tak lama setelah peristiwa kebakaran terjadi, Pak Oe selaku pendiri PT Djarum itu meninggal dunia karena masalah kesehatan. Setelah ayah mereka meninggal dunia, Budi dan Michael Hartono mewarisi dan melanjutkan bisnis rokok dari sang ayah. Usia Bambang dan Budi pada saat itu terbilang masih muda, 24 dan 22 tahun. Ya, seumuran fresh graduate yang lagi nyari kerja. Tapi, walaupun masih muda, kakak beradik ini tidak ingin musibah kebakaran dan wafatnya sang ayah itu memperburuk kondisi dari perusahaan. Bambang dan Budi Hartono itu mulai bangkit dan melakukan berbagai pembenahan. Sebagai contoh, memperbaiki manajemen dan mendatangkan peralatan produksi dan pengolahan tembakau dari negara Inggris dan juga Jerman. Dan upaya inovasi ini terbukti berhasil. Hanya dalam waktu beberapa tahun saja, usaha rokok dari PT Djarum itu kembali bangkit. Dan pada tahun 1965 sampai 1968, produksi rokok dari PT Djarum itu berhasil tembus ke 3 miliar batang. Lalu pada tahun 1973, Hartono bersaudara juga melakukan ekspor rokok ke berbagai negara. Misalnya Amerika Serikat, Arab Saudi, dan juga Jepang. Berbagai inovasi terus dilakukan oleh Hartono bersaudara. Pada tahun 1976, Budi dan Bambang Hartono memasarkan Djarum Filter. Dan Djarum Filter ini merupakan rokok kretek pertama yang dibuat dengan menggunakan mesin. Lalu pada tahun 1981, PT Djarum kemudian mengeluarkan brand Djarum Super. Dan sampai saat ini, Djarum Super menjadi merek rokok yang paling populer di Indonesia. Bahkan brand Djarum Super juga sempat menjadi produk andalan di pasar internasional dan menjadi primadona di Amerika Serikat. Dan per tahun 2017, Djarum sudah bisa menjual 58,8 miliar batang rokok.
Dan produksi sebesar itu bisa terjadi berkat bantuan dari lebih dari 49.000 karyawan yang masih aktif dipekerjakan sampai saat ini. Tak lama setelah menjalankan bisnis rokok, Bambang dan Budi Hartono melakukan diversifikasi bisnis dengan mendirikan brand Polytron. Brand ini didirikan pada tahun 1975 di bawah naungan PT Indonesian Electronic dan Engineering. Kemudian pada 18 September 1976 berubah nama menjadi PT Hartono Istana Elektronik, lalu berubah lagi namanya menjadi PT Hartono Istana Teknologi. Dan hingga saat ini, Polytron terus mengembangkan berbagai variasi produknya dan bisa menghasilkan berbagai macam peralatan elektronik. Misalnya TV, AC, rice cooker, kulkas, mesin cuci, dispenser, dan mungkin kamu bisa menemukan salah satu perangkat di rumah kamu menggunakan brand Polytron. Selain itu, Hartono bersaudara juga melebarkan bisnisnya ke bidang perbankan. Pada tahun 2002, Jarum membeli 51% saham Bank Sentral Asia melalui kemitraan dengan Farallon Capital. Dan taktik keluarga Hartono ini untuk masuk ke bisnis bank itu dilakukan setelah melihat keluarga kaya lainnya yang kehilangan kendali karena krisis ekonomi yang terjadi di tahun 1997 sampai 1998. Lalu sering berjalannya waktu, pada tahun 2020, Hartono bersaudara kembali meningkatkan kepemilikan saham BCA mereka. Hal ini dilakukan melalui PT Dwi Muria Investama Andalan dan porsi kepemilikan saham mereka saat ini mencapai 54,94%. Nah, jadi PT Dwi Muria Investama Andalan ini adalah perusahaan holding investasi yang dibentuk oleh keluarga Hartono untuk memanage banyak portofolio investasi mereka, salah satunya juga adalah Tower. Dan sejauh ini performa BCA itu terbukti top tier. Per 31 Desember 2022, laba BCA mencapai 40,7 triliun dan kepemilikan asetnya 1.314 triliun. Selain itu, BCA juga punya lebih dari 1.000 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini menjadikan BCA sebagai bank swasta nomor 1 di Indonesia dan peringkat ketiga bank terbesar di Indonesia setelah Mandiri dan Bank BRI. Tidak berhenti sampai di sana, Hartono bersaudara terus melakukan ekspansi bisnis. Mereka juga masuk ke banyak perusahaan startup melalui anak perusahaan lainnya, PT Global Digital Prima Venture. Dan lewat anak usaha ini, mereka telah masuk ke Gojek, Blibli, Tiket.com, hingga perusahaan rintisan di bidang kesehatan seperti Halodoc. Selain itu, perusahaan investasi milik Hartono bersaudara juga berinvestasi di berbagai situs berita. Sebut saja ada Kumparan, Narasi, Cermati, dan juga IDN Media. Makanya nggak heran kalau perusahaan milik Hartono bersaudara juga mendapatkan julukan sebagai investor raksasa. Lalu, salah satu mesin uang dari keluarga Hartono datang dari bisnis properti. Mereka adalah pemilik Mall Grand Indonesia, mall terbesar keempat di Indonesia dengan luas 140 hektar. Memiliki kekayaan yang melimpah tidak membuat Hartono bersaudara lupa akan kegiatan sosial. Mereka punya yang namanya Jarum Foundation, dan bentuk bakti sosialnya itu udah banyak banget. Renovasi panti asuhan, pelayanan medis, operasi katarak gratis, operasi bibir sumbing, dan juga menyalurkan bantuan untuk mitigasi bencana. Selain itu, Hartono bersaudara juga berkontribusi di bidang olahraga. Tapi kontribusinya di olahraga yang berbeda, karena memang hobi dan minat mereka itu juga berbeda. Misalnya, sang kakak, Bambang Hartono, itu menggemari permainan bridge. Dan kegemarannya dalam bermain bridge pernah mengharumkan nama Indonesia di sejumlah pertandingan dunia. Salah satunya adalah mendapatkan medali perunggu dalam kejuaraan bridge di Asian Games 2018. Dan Pak Bambang Hartono mengatakan bahwa bridge itu bisa mengajarkan seseorang cara melatih diri, termasuk dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan segala resiko yang ada. Nah, sedangkan adiknya, Pak Budi Hartono, itu menggemari olahraga bulu tangkis. Dan dari sana, Pak Budi Hartono itu mendirikan Persatuan Bulu Tangkis Jarum, atau biasanya sering kita sebut dengan PB Jarum. Nah, PB Jarum ini didirikan pada tahun 1969. Jadi sejarahnya itu udah lama banget, dan udah banyak banget atlet bulu tangkis yang merupakan jebolan dari PB Jarum. Salah satunya adalah legenda bulu tangkis Indonesia, Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti. Bahkan di tahun 2023, ada 39 atlet dari PB Jarum yang masuk skuad pelatnas. Fakta menarik lainnya dari Hartono bersaudara adalah mereka tetap hidup sederhana.
Michael Bambang Hartono bahkan pernah membuat gempar heboh dunia maya setelah kedapatan makan di salah satu warteg atau warung sederhana. Dan dalam foto yang beredar, ia terlihat menggunakan kaos kerah berwarna hijau dan terlihat asik menikmati makanan yang ada di depannya. Nah, sampai di sini tentunya kita udah tahu banyak tentang perjalanan kehidupan dari Hartono bersaudara. Sosok yang belum tergantikan sebagai orang terkaya di Indonesia sejak tahun 2008. Udah 15 tahun masih nggak tergantikan. Dan saya acungi jempol, dengan harta sebanyak itu, hubungan keluarga Hartono selalu terdengar harmonis. Tak pernah terdengar adanya isu saling berebut harta. Yang ada, mereka selalu dinobatkan secara bersama-sama sebagai orang terkaya di Indonesia. Oke, mungkin situ dulu aja cerita pada hari ini. Semoga kamu suka, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!